Assalamualaikum sobat sekalian. Tema kali ini kita akan membahas diode sebagai rectifier atau sebagai penyearah. Di sini ada beberapa macam penyearah, yaitu half wave, kemudian full wave, bridge, dan DC power supply. Kita akan bahas satu persatu. Diode itu sendiri simbolnya seperti yang di gambar ini. Ada kutub anoda, kemudian kutub katoda. Di sini ada gambar segitiga. Arahnya seperti arah panas seperti ini menunjukkan arah arusnya atau arah aliran arusnya. Kalau bentuk fisik dari dioda bisa dilihat di sini, tanda katodanya ada tanda putih seperti ini, ada gelangnya untuk menunjukkan posisi kutub dari katodanya. Nah, sekarang di komponen dioda itu ada istilah forward dan reverse. Forward itu ketika tegangan anoda lebih positif dari tegangan katoda. Dikatakan forward atau kalau di bahasa Indonesia kan bias maju. Kalau reverse adalah kebalikannya, ketika tegangan katoda lebih positif daripada anoda. Ini dikatakan reverse atau bias mundur. Kalau panah pada simbol tadi, pada dioda menunjukkan arah arus saat dioda konduksi atau dioda teraliri arus. Nah, kita lihat lagi pengertian forward dan reverse tadi ini. Kalau dibuat karakteristiknya, ini yang sebelah kanan ini adalah karakteristik dari forward, ini adalah karakteristik dari reverse yang sebelah kirinya. Di sini ada istilah tegangan tembus. Nah, ini ada tegangan tembus dari bahan germanium itu 300 mV. Ya, pertama dia tegangannya belum masih 0, ya, tegangannya 0. Dan arusnya juga 0. Pada saat tegangan 300 mV untuk germanium dan 690 mV untuk silikon, arus mulai naik. Nah, seperti ini. Sudah mulai tembus istilahnya. Demikian juga untuk yang reverse. Di sini arus mulai tembus, mulai naik pada tegangan tertentu di sini. Dia akan mulai tembus pada posisi reverse. Mbak di sini ukuran arusnya lebih kecil ya untuk posisi reverse. Untuk germanium 50 mikroampere, silikon 20 mikroampere. Karakteristik ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan di dalam rangkaian elektronika. Nah, sekarang kita lihat ya gelombang AC dan gelombang DC atau sinyal AC, sinyal DC. Kalau sinyal AC itu adalah sinyal atau gelombangnya bolak-balik, ya, plus minus ini, bolak-balik. Sedangkan DC adalah lurus, rata ya, lurus seperti ini. Ini menunjukkan tegangan dan waktu, dia lurus terus. Nah, tujuan dari rectifier itu adalah membuat gelombang AC ini menjadi tegangan DC. Nah, supaya bisa dipakai untuk keperluan hal yang berhubungan dengan sumber DC. Kita lihat di sini. Kita bicarakan yang pertama yaitu untuk yang half wave dulu atau gelombang separuh gelombang. Di sini gelombang AC-nya bolak-balik setelah melalui diode. Ini melalui trafo dulu ya, karena trafo ini sifatnya mengalirkan dari AC ke AC. Kalau biasanya di adaptor atau power supply itu tegangan dari 220 oleh trafo, tegangan dari PLN diturunkan ke tegangan yang lebih kecil, misalkan 12 volt, 6 volt, atau 5 volt, ya, untuk keperluan sumber tegangan DC. Nah, di sini tegangan yang sudah diturunkan itu sifatnya masih AC, masih bolak-balik, karena itu disearahkan oleh diode ini. Kalau menggunakan satu diode, namanya half wave, ya bentuknya seperti ini. Muncul, kemudian tidak ada gelombang, kemudian muncul lagi. Jadi yang bawah ini tidak muncul karena hanya separuh. Ya. Saat positif dia muncul, dan pada saat negatif dia tidak muncul. Nah, untuk menyempurnakan kekurangan ini dibuat tipe yang lainnya itu 2 buah dioda. Ini menggunakan sudah full wave. Jadi gelombangnya ini, gelombang bolak-baliknya oleh 2 buah dioda ini menjadi tegangan yang sepenuhnya ada di sini. Jadi tidak kosong seperti yang tadi. Jadi yang bawah bisa naik ke atas. Seperti ini bentuknya, 2 buah dioda. Harusnya mengalir seperti ini, masuk ke tengah. Yang satu juga begitu. Ya.
Sekarang yang lebih bagus lagi, yaitu bridge menggunakan 4 buah diode. Ya, outputnya sama, yaitu sudah full wave. Di sini bisa dilihat ya arah-arahnya. Pada saat positif tegangan AC-nya dia mengalir melalui titik A, kemudian ke D1, belok kiri dari D ke C. Ya, DC ini adalah titik bebannya atau titik output DC-nya. Nah, baru kembali ke D3 dan balik lagi. Nah, pada saat gelombang AC-nya di bawah, dia melewati titik B, kemudian naik lewat D4, kemudian ke D, ke C, ke D2, ke titik A, dan kembali ke sumbernya. Jadi tegangan C dan D ini akan muncul tegangan positif dan negatif. Titik D positif, titik C negatif, yaitu positif dan negatif dari tegangan DC. Itulah bridge rectifier. Nah, yang banyak dipakai oleh power supply menggunakan sistem bridge rectifier ini. Menggunakan 4 buah diode. Nah, sekarang kalau kita lihat ya tadi ya, kita ulangi lagi di gelombang AC-nya bolak-balik setelah disearahkan oleh diode tadi menjadi gelombang searah. Cuma di sini output DC-nya masih belum sempurna. Sudah searah tapi belum sempurna karena di sini masih banyak ya belum merata. Untuk meratakan ini digunakan komponen yang lain. Nah, misalkan di sini lebih disempurnakan lagi yaitu menggunakan kapasitor. Ya, fungsi kapasitor ini untuk meratakan gelombang DC yang belum sempurna tadi sehingga bentuknya lebih mendekati ke DC. Ini pada saat kapasitor mengisi, kemudian ini pada saat kapasitor membuang, isi buang seperti itu. Kalau lebih baik lagi, ini bisa ditambahkan dengan induktor atau lilitan di sini. Nah, ini lebih bagus lagi. Ya, kita belajar yang simpel dulu. Tapi kalau yang lebih bagus lagi, ada lagi rangkaian tambahnya lagi dengan transistor dan lain sebagainya untuk menghasilkan tegangan output yang betul-betul DC. Ada lagi nanti regulatornya untuk mengatur tegangannya supaya nggak naik turun. Jadi masih bisa dikembangkan lagi rangkaian yang simple ini. Ini adalah jenis-jenis diode. Ya, junction diode, Zener diode, tunnel diode, Schottky, Parator, DX, 3X, SCR, LED, fotodiode. Ya, semuanya menggunakan komponen-komponen semikonduktor. Nanti akan kita coba bahas satu persatu dan kegunaannya untuk apa untuk video-video mendatang. Ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.